Sekali lagi untuk seluruh tim dari Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Sangat luar biasa sore hari ini. Sekali lagi untuk seluruh tim dari Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Sangat luar biasa sore hari ini baru saja selesai ditonton oleh teman-teman media dan juga tamu-tamu undangan yang hadir. Pak Parwes untuk membuka press conference kita siang hari ini, silakan Pak Parwes. Ini kolaborasi yang kedua antara Star Vision dan Wahana Kreator. Akhirnya hari ini mengadakan gala premier nanti malam dan press conference bersama dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Mudah-mudahan sahabatku, baik bro, Amazon tetap kuat. Namanya aja Amazon kok. Ih, pasti mantap. Saya langsung panik tadi kemarin. Tapi baiklah, hari ini kita bertemu tentunya dalam suasana yang luar biasa. Ini adalah penutup tahun 2021. Sebentar lagi kita akan menyongsong tahun baru 2022. Saya dan tentunya kita sekalian mempunyai harapan yang sangat besar bahwa tahun 2022 adalah tahun yang lebih baik bagi kita. Dan itulah mungkin yang menjadi timing yang pas. Entah direncanakan, tapi Tuhan yang atur bahwa film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga menjadi tahun pembuka untuk film nasional yang beredar di tahun 2022, yaitu tanggal 6 Januari. Masih terbawa dengan Masih film terbawa. Mas Ahmad Jonyo udah semangat kok, kita mulai semangat kok. Iya, Oke. semangat. Ya. Nah, jadi film ini adalah sebuah karya yang sangat reflektif. Bagi saya, film ini personal. Saya pernah menjadi seorang anak dari ayah saya, dari keluarga saya, dan saya menjadi seorang bapak sekarang untuk anak-anak saya. Film ini bisa membuat kita bercermin, kita merasakan bahwa keluarga mempunyai value yang luar biasa, dan cinta bisa menumbuhkan juga kesempatan yang kedua. Nah, ini adalah sebuah harmoni yang luar biasa. Saya sangat bangga dengan Gina Isnur, adik saya. Ini karya kolaborasi kita yang kedua setelah sukses 2 Garis Biru yang mencapai 2,5 juta penonton. Yes. Pada waktu kita ngedit, pada waktu kita duduk, kita selalu berbicara, waduh, kalau tahun 2019 masuk ke tahun 2020 kita tidak didera dengan COVID, film ini rilis, wah saya yakin deh ini akan kita mendapatkan penonton lebih baik dari 2 Garis Biru. Tetapi Tuhan punya rencana lain, dan menurut saya mungkin malah film ini menjadi sangat representatif untuk ditonton di saat ini, karena dekat sekali dan ini yang kita butuhkan. Kita butuh sebuah karya yang bisa membuat kita berasa bahwa kita ini manusia-manusia yang butuh berdansa dalam mengatasi segala persoalan. Kita perlu semangat untuk bergerak, untuk menghadapi setiap hal-hal yang hadir dalam hidup kita. Dan menurut saya karya indah ini karya yang sangat penting untuk keluarga, untuk kita, untuk semua penonton di tanah air. Mari kita dengar mungkin nih komentar dari Mbak Ginanya. Tapi hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya, hari yang sangat penting bagi saya karena karya ini kami luncurkan. Saya yakin teman-teman pers sudah menonton, bisa merasakan aura positif yang hendak kita tebarkan melalui Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Parwes. Tadi Pak Parwes juga sempat menyinggung sedikit tentang editing dan lain-lain. Kebetulan juga kita juga kehadiran editor dari film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, Mbak Ali Justia bergabung dengan kita di sini. Silahkan. Yes, ini dia. Ada satu sudah disiapkan. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol dengan yang lainnya, kita ke Mas Salman Aristo dulu. Mas Salman Aristo dari Wahana Kreator, kita juga pengen dengar Mas Salman Aristo. Ini kali kedua
dengan Star Vision akhirnya berkolaborasi dan akhirnya bekerja sama, dan di tanggal 6 Januari nanti 2022 akan rilis ke seluruh bioskop Indonesia. Sajian yang pas kalau kata Pak Parwes untuk kita merefleksikan diri. Silakan Mas Salman Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk meluangkan waktunya untuk sama-sama bersama kami di sini semua. Itu seperti yang tadi Pak Waris bilang, merayakan harapan baru gitu ya. Semoga tahun depan gitu, kalau boleh mengutip band favorit saya Counting Crows gitu, maybe next year will be better than the last gitu. Film ini buat saya pribadi juga selain ini adalah kerja lanjutan terus menerus gitu ya. Saya bekerja sama dengan Pak Parwes dari mulai dipercaya bikin film sendiri waktu itu datang gitu sama Pak Parwes waktu itu, terus sampai akhirnya kami berbentuk sama-sama sebagai sebuah film company, lalu tetap terus bekerja sama dan menghasilkan waktu itu 2 Garis Biru, dan sekarang lagi-lagi sebuah film yang buat saya mencoba untuk saya selalu bilang bahwa Gina Estura adalah filmmaker yang selalu berani meletakkan kameranya di dalam problem-problem yang mungkin kita tahu tapi kadang-kadang kita sering sekali tidak mau membicarakannya. Jadi ini sekali lagi dia membawa kamera ke ruang keluarga, lalu berbicara hal-hal yang selama ini bentuknya adalah atau gitu ya, di dalam konflik keluarga. Sementara yang mau dia bawa adalah seperti yang teman-teman lihat lambang yang ada di sini gitu, bahwa sudah saatnya gitu, kalau tadi Pak Waris bilang kita berdansa, artinya kita berdansa itu kita sudah harus menghilangkan tuh kata atau gitu. Orang tua atau karir gitu, enggak. Kenapa nggak bisa orang tua dan karir? Kenapa nggak bisa keluarga dan karir? Kenapa nggak bisa cinta dan gitu? Sudah saatnya kita mulai berpikir dengan logika dan gitu, dengan berusaha untuk selalu bergerak bersama, dan film ini mencoba berbicara soal itu, mencoba menyebarkan kemungkinan gitu ya untuk kita setelah tahun 2020-2021 kita mengalami situasi yang luar biasa buat semua orang, mungkin kita bisa punya kesempatan baru di 2022. Saya rasa semua yang ada di sini juga berharap. Mikrofon, oke. Ini dia, silakan. Gimana membangun chemistry antara ayah dan anak ya, Mas Abbas ya, tadi pertanyaannya. Ya sebetulnya sih sederhana aja, kita ikuti naluri aja. Iya. Naluri saya ngeliat Angga tuh sebel gitu. Waduh. Saya ikut lihat Angga tuh kayak anak, katanya lihat Angga sebel. Iya, modalnya cuma itu. Iya. Sebel itu meroyan hebat. Iya, betul. Sampai saya saking jengkelnya kalau perlu buat cabut tuh buru-buru. Itu beneran bisa. Tidak, jadi persoalannya bagi saya, memang enaknya di sutradara kita itu boleh nawar. Ini gue cabut aja burunya ya, gitu. Boleh, Ternyata boleh. Jadi, Ada close up-nya. Bener. Jadi dicabut berapa kali? 100 helai lah ya, udah saya hitung kemarin pas syuting banyak. jadi naluri aja kok, naluri. Naluri aja ya. Angga juga. Iya, sama. Tapi emang apa ya? Kalau dari bapak saya yang beneran, itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama bapak Dewa gitu juga sih. Jadi nggak terlalu sulit gitu. Jadi keras kepalanya lumayan dapet. Tapi jangan nyabut bulu ya. Enggak sih, untungnya ya. Kalau enggak udah habis. Habis. Oke, terima kasih Angga Winata dan juga Om Sawo, terima kasih. Kita ke Mas yang depan, boleh? Ini harus Iya, ini. iya. Tapi begitu saya pikir, ini jangan-jangan Gina ini termasuk pejabat apa itu siaga COVID itu. Satgas Covid. Tapi memang yang saya menyenangkan, dia konsekuen dengan cerita yang dia garap. Saya dilayani dengan baik. Dengan usia saya, dengan harus tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Itu saya harus angkat topi pada Gina. Yes. Ya. Karena all the pemain kita merasa dilindungi. Saya kira itu yang harus kita acukan 2 jempol pada Yes. Gina. Dan hasilnya luar biasa, nggak ada yang tertular kok. Betul. Ada kita hampir tidak jadi syuting karena ada satu orang tiba-tiba nyelip, ternyata dia apa? Ada tanda-tanda ya. Dan Gina berhenti, break.
Dan menurut saya itu ketegasan seorang sutradara yang manusiawi, ya. Dan saya sebagai orang tua, terima kasih Dina, I love you. Ya. Itu karena apa? Saya tiba-tiba ditanya, Bapak jangan ke masuk ya, Bapak jangan gini, Bapak jangan gitu. Shh, sutradaranya perempuan. Beres. Kalau sutradara laki saya nggak jamin gitu. Ini sutradaranya perempuan, cabe aja dibikin diskusi. Jadi buat saya, udahlah mama, anak-anak, tenanglah, saya di tangan orang yang tepat. Yes, itu dia. Ya, kalau dari aku pribadi sih emang setiap skenario yang ditulis Kak Gina itu entah kenapa pasti selalu nyantol sih di hati setiap orang gitu, termasuk aku pribadi. Dan aku selalu jatuh cinta sama setiap kata-kata yang tertulis di dalam naskahnya Kak Gina. Begitupun di film terbaru ini, di Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Pas pertama baca skenarionya pastinya sangat luar biasa sih, karena untuk aku pribadi jarang banget sebenarnya menemukan topik-topik ini di film-film Indonesia kebanyakan gitu, karena sebenarnya topiknya dekat banget sama kita, mungkin relate banget sama hampir setiap orang di Indonesia, tapi entah kenapa jarang banget buat mau dibahas gitu. Dan ini jadi sekaligus pengingat buat aku sendiri juga sih, untuk bisa lebih aware sama mungkin orang-orang di sekitar, sama keluarga terdekat gitu. Karena sebelum pandemi mungkin kita sibuk banget sama dunia kita sendiri gitu, apalagi mungkin aku yang masih muda pengen ngejar karir dan lain-lain gitu, atau mungkin explore diri dan ketemu sama teman-teman lain, dan terkadang jadi lupa sama waktu dan lupa akan keluarga gitu yang ada di tempat terdekat kita seharusnya gitu. Dan film ini benar-benar mengingatkan aku sih untuk bisa lebih dekat lagi sama keluarga, untuk bisa selalu mementingkan keluarga menjadi prioritas nomor satu gitu. Karena menurut aku ini film yang penting untuk jadi pengingat diri kita juga, sekaligus refreshing diri. Semoga nanti di tahun depan ada banyaklah hal-hal baru yang mungkin dimasukkan ke dalam pikiran kita untuk membuat pikiran kita jadi semakin jernih untuk menghadapi tahun 2022. Yes, terima kasih Angga Yunada jawabannya. Sekarang kita ke Om Slamet dan Mbak Ira, bagaimana melalui peran ini dan juga proses untuk dansanya, berapa lama mungkin latihannya atau bangun chemistry untuk dansanya? Silakan Om. Saya sebetulnya cuma ketularan Ira kok. Karena Ira jago banget dansanya, ya kan? Iya. Dan aku nggak mau kalah sama nenek yang tadi. Cuma itu aja semangat saya ya. Bahwa kalau kamu tanya, saya tokoh yang kadang-kadang punya sense of humor yang tinggi ya. Tapi di sini kenapa seolah-olah ya pribadi yang pengen dikasihani gitu ya. Karena sebetulnya gampang, saya belajar aja sama kucing. Kucing itu dipasang sama Gina, main sama saya, bayangin. Ya kan? Cing-cing, kan gak bisa juga ya. Tetapi saya bisa melihat bagaimana sesungguhnya dialog antar unsur di film itu. Anak buahnya Tina bikin caranya salah, nah itu saya jago. Bau makanannya tempelin aja di kaki gue, pasti dia datang ke kaki aku. Kenapa? Biasanya dia datang ke tempat pawangnya ya, ditaruh datang ke pawangnya, cut lagi, nggak jadi lagi. Nah, kenapa saya bisa melihat itu? Sebetulnya keuntungan pemain itu satu, aku sudah wakafkan Sukma dan diriku buat peranan. Seorang wartawan Inggris bertanya pada saya ketika saya syuting di waktu saya syuting habis cut, dia datang ke saya, Slamet, where is Slamet ketika kamu jadi Teguh Umar? Saya bilang, gak tahu, tadi ada, tapi saya kan gak tahu. Nah ketika break makan,
saya lagi makan sebagai Selamat kan yang lapar. Dia tanya lagi, Selamat, ketika kamu makan, Teguh Umar di mana? Nggak tahu. Nah, jadi ketika Gina memberi saya kucing, itu lebih sulit aktingnya dibandingkan ketemu semua itu. Kalau yang baru lagi ya Om ya. Bukan, saya kasih salam aja dia, cing, lu yang bener kenapa sih? Nggak bisa juga. Oke. Nah, sehingga ada kerendahan hati, ada kemuliaan, kita makhluk Tuhan yang sama. Gina, saya tahu maksudnya apa. Apa beda kita sama makhluk itu? Ternyata bedanya cuma aku punya akal, dia enggak. Dan itu aja. Ya jadi udah, lewatin aja di sini semua baunya. Dia datang, ya ikut gue kan. Nah. Kira-kira gitu doang. Oke, terima kasih. Dibanggain gitu ya. Cuman yang saya luar biasa itu, ini Eli juga sama, nyebelin juga orangnya. Tiba-tiba saya harus mandiin dia. Dan yang paling nyebelin dari Eli, akunya udah kedinginan kena air, saya mandiin, saya usap-usap kakinya, nangis. Tawa kayak ya, senyum kayak, bilang terima kasih nak, nangis. Aku takutnya apa? Ntar Gina teriak, kan kacau itu. Masih 2 kali lagi saya mandiin. Tapi itulah, saya pikir itulah kesenangan saya menjadi aktor itu, Iya. karena saya selalu menjadi orang lain, sehingga saya selalu menghormati orang lain. Yes, Om selamat terhadap